Ya, tentunya selalu mengalami dinamika dan perkembangan. Dengan adanya berbagai peristiwa penting, termasuk revolusi kolonialisme Belanda yang mendapatkan perlawanan dari penduduk setempat yang berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan. Revolusi tersebut membuahkan hasil, yaitu kemerdekaan wilayah bekas jajahan Hindia Belanda menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Revolusi ternyata belum berakhir. Perjuangan masih berlanjut demi mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda maupun perjuangan diplomatik untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan secara de facto. Sejarah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terlepas dari perjuangan para pahlawan-pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tangan para penjajah. Karena tanpa mereka, negara ini tidak akan ada. Tanpa mereka pula, Indonesia bukanlah Indonesia. Sakera adalah seorang tokoh pejuang yang lahir di Kelurahan Raci, Kota Bangil, Pasuruan. Ia berjuang melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-19. Sakera adalah seorang jagoan daerah yang melawan penjajah Belanda di perkebunan tebu Kancil Mas Bangil. Legenda jagoan berdarah Bangil ini sangat populer di Jawa Timur, utamanya di Pasuruan dan Madura. Sakera bernama asli Sadiman yang bekerja sebagai mandor di perkebunan tebu milik pabrik gula Kancil Mas Bangil. Ia dikenal sebagai seorang mandor yang baik hati dan sangat memperhatikan kesejahteraan para pekerja, hingga dijuluki Pak Sakera. Suatu saat setelah musim giling selesai, pabrik gula tersebut membutuhkan banyak lahan baru untuk menanam tebu. Karena kepentingan itu, pimpinan orang Belanda ambisius perusahaan ini ingin membeli lahan perkebunan yang seluas-luas dengan harga semurah-murahnya. Dengan cara yang licik, orang Belanda itu menyuruh Carik Rembang untuk bisa menyediakan lahan baru bagi perusahaan dalam jangka waktu singkat dan murah. Dan dengan iming-iming harta dan kekayaan, hingga Carik Rembang bersedia memenuhi keinginan tersebut. Carik Rembang menggunakan cara-cara kekerasan kepada rakyat dalam mengupayakan tanah untuk perusahaan. Sakera melihat ketidakadilan ini, mencoba selalu membela rakyat dan berkali-kali upaya Carik Rembang gagal. Carik Rembang melaporkan hal ini kepada pimpinan perusahaan. Pimpinan perusahaan marah dan mengutus wakilnya Markus untuk membunuh Sakera. Suatu hari di perkebunan pekerja sedang istirahat, Markus marah-marah dan menghukum para pekerja serta menantang Sakera. Sakera yang dilapori hal ini marah dan membunuh Markus serta pengawalnya di kebun tebu. Sejak saat itu Sakera menjadi buronan polisi pemerintah Hindia Belanda. Suatu saat ketika Sakera berkunjung ke rumah orang tuanya, di sana ia dikeroyok oleh Carik Rembang dan polisi Belanda. Karena orang tua Sakera diancam akan dibunuh, maka Sakera akhirnya menyerah. Sakera pun masuk penjara Bangil. Siksaan demi siksaan dilakukan polisi Belanda kepada Sakera setiap hari. Selama di penjara, Pak Sakera selalu kangen dengan keluarga di rumahnya. Sakera memiliki dua istri yang sangat cantik. Yang pertama bernama Ginten, sedangkan istri yang kedua bernama Marlena, dan seorang keponakan bernama Brutin. Berbeda dengan Sakera yang berjiwa besar, Brutin adalah pemuda nakal yang suka berjudi dan sembunyi-sembunyi mengincar Marlena, istri Sakera. Berkali-kali Brutin berusaha untuk mendekati Marlena,
Sementara Sakera ada di penjara, Burudin berhasil berselingkuh dengan Marlena. Ketika kabar itu sampai di telinga Sakera, maka Sakera marah dan kabur dari penjara. Burudin pun tewas dibunuh Sakera. Kemudian Pak Sakera melakukan balas dendam secara berturut-turut. Dimulai dari Carek Rembang dibunuh, dilanjutkan dengan menghabisi para petinggi perkebunan yang memeras rakyat. Bahkan kepala polisi Bangil pun ditebas tangannya dengan senjata khas Julurit ketika mencoba menangkap Sakera. Dengan cara yang licik pula, polisi Belanda mendatangi teman seperguruan Sakera yang bernama Aziz untuk mencari kelemahan Pak Sakera. Dengan iming-iming akan diberi imbalan kekayaan oleh pimpinan Belanda di Bangil. Aziz menjebak Sakera dengan mengadakan pesta. Karena tahu Sakera paling senang dengan acara pesta, akhirnya Sakera pun terjebak dan dilumpuhkan ilmunya dengan pukulan bambu apus. Lagi-lagi Belanda berhasil menangkap kembali Pak Sakera yang kemudian diadili oleh pimpinan Belanda dan diputuskan untuk dihukum gantung. Sakera gugur digantung di penjara Bangil dan ia dimakamkan di Bekacak, Kelurahan Kolosari, daerah paling selatan Kota Bangil. Semangat juang yang dilakukan Pak Sakera tidak pernah terdokumentasikan bagi masyarakat dan belum masuk di dalam kategori pahlawan nasional Indonesia. Dikarenakan Pak Sakera termasuk salah satu dari banyaknya pahlawan di Indonesia yang memperjuangkan daerahnya sendiri dari keganasan zaman penjajahan Belanda. Sehingga nama dan jasa-jasa Pak Sakera hanya bisa didengar di daerahnya sendiri. Terinspirasi dari tokoh sejarah ini, kami persembahkan ke hadapan Anda para aktor drama mini kolosal malam ini. Amrullah sebagai Sakera, Fatur sebagai Menir Jicok, Ashkuri sebagai Kapten Markus, Seman sebagai Carek Rembang, Samsul Arif Sahal sebagai Burudin, Abdi Khalid sebagai Bapak Sakera, Abdi Halim sebagai Aziz, Abdi Hafid sebagai Parto,
Mas Modi sebagai Misno, Mustafa sebagai Putin, Sarifin sebagai pengawal 1, Abdilatif sebagai pengawal 2, Basori sebagai pengawal 3, Muttakin sebagai warga 1, Asror sebagai warga 2, Ubaidillah sebagai warga 3. Penata lampu dan sound system Alim di Kakak. Dekorasi Abdis Salam. Pembantu umum Musta'in. Recording Abdi Hamid. Editor Haidir Alizen. Dan drama sejarah ini disutradai oleh Putra MMU B31. Para audien yang berbahagia, mari kita saksikan bersama alur sejarah drama malam ini. Selamat menyaksikan. Sakera. Duh, nasib, nasib.
jadi buruh pabrik tebu. Kerja berat, badan pegal-pegal, gaji seiprit. Tuh, kerja gitu aja sudah mengeluh. Bok ya, yang semangat dong. Masa masih muda kok letoy? Iya toh, gitu aja ngeluh. Lihat tuh Misno, lebih tua dari kamu dak ngeluh. Lah, gimana ndak ngeluh? Ini sudah jam berapa? Masih aja kita berada di kebun tebu ini. Sementara itu, Menir Decok hanya duduk santai di rumah mewahnya sambil menikmati makanan enak dan lezat. Sementara kita makan apa? Ya wis, besok aku nggak mau masuk kerja. Mau balik ke Madura saja, bangun sapi. Hus, jangan gitu toh. Nggak enak sama Mandor Sakira. Biar bagaimanapun kan dia itu orangnya baik sama kamu, juga sama keluargamu. Iya toh, dak enak sama Mandor Sakera. Iya sih, aku juga ndak enak sama Mandor Sakira. Dia itu tidak seperti mandor-mandor yang lain. Dia baik, tegas, dan mengayomi pada kita. Tapi aku tetap mau keluar. Lah, terus apa masalahmu? Masalahku, Ada apa ini rame-rame? Anu pak, Anu apa? Mau saya potong. waduh, enggak pak, ampun. Ampun. Ayo sini semua, saya ada pengumuman. Kenalkan, saya ditunjuk oleh Menir Decok untuk jadi carik yang baru di desa Jabon. Berarti kalian warga saya, betul begitu? Inggi juragan. Baiklah, saya ke sini ini mau menyampaikan undangan kalian untuk pertemuan desa di kebun ini besok jam 10 pagi. Bawa sertifikat tanah kalian karena Menir Decok ingin membeli lahan-lahan kalian untuk pengembangan kebun. Jelas semuanya? tapi Jarik, Tapi apa? Ndak mau patuh sama Menir Decok? Ndak apa? Siap-siap saja rumah kalian digusur rata dengan tanah sama tentara Nederland. Jelas semuanya? Baiklah, kalau sudah jelas dan sudah mengerti, sebarkan sama yang lainnya. Saya mau balik dulu. Selamat siang. hati-hati di jalan Jarik. Semoga selamat sampai tujuan. Goblok kau Marto. Tanah kita mau dibeli malah didoain selamat. Kalau bisa sebelum besok dia sudah mati dimakan binatang buas di luar sana. Aduh, gimana ini Marto, Misno? Masa rumah kita mau dibeli? Lah, kita harus tinggal di mana? Aduh, gimana ya? Benar kan kataku? Lebih baik kita berhenti kerja. Balik kampung lah. Ini masalah harus dilaporkan sama Mandor Sakira. Wah, kadang-kadang otakmu jalan juga kalau lagi kepepet. Oke, kita setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mandor. Apa-apaan ini? Waktunya kerja malah cangkruan. Sini semuanya. Parto, ini upahmu hari ini. Terima kasih Mandor. Kerja yang rajin, biar bisa beli sapi lagi. Saya dapat kabar katanya sapimu di Madura mati kena kolera. Astagfirullahaladzim. Udin, Misno, ini upah kalian. Awas, besok datang tepat waktu lagi, jangan telat-telat. Matur nuwun, Mandor. Sudah, saya mau pulang dulu. Istri saya sudah nunggu di rumah. Tunggu, Mandor. Ada yang kami ingin bicarakan sama Mandor. Udin, tunggu setelah Maurib aja. Tidak baik bicara di luar saat Maurib. Nanti saja setelah Isya kalian datang ke rumah kalau mau ngomong sama saya. Maaf ya, saya duluan ya, istri saya sudah menunggu di rumah. Siap Mandor.
Sakera. Ya Allah, kasihan para petani. Mereka bekerja hanya demi memberi makan keluarganya. Sementara upahnya hanya gitu-gitu aja. Cukupkah kiranya hasil kerja mereka untuk menafkahi keluarganya? Ya Allah, semoga para petani diberi kekuatan, kesabaran, dan selalu dalam lindungan-Mu ya Allah, sehingga mereka dapat hidup layak dan bahagia walau mereka selalu menanggung jajahan para tentara Belanda dan sekutunya. Amin. Assalamualaikum Pak Mandor. Waalaikumsalam. Wah, Parto, Budin dan Misno rupanya. Mari masuk. Matur nuwun Mandor. Silakan duduk. Silakan. Ada apa ini? Kok sepertinya ada yang penting? Kebetulan saja saya baru makan malam. Ayo sekalian saja kita bicara sambil makan. Wah, kebetulan juga Mandor. Perutku keroncongan. Hus, jaga sopan santun kamu. Ini di rumahnya Mandor Sakera. Aduh, ya ndak apa-apa, silakan. Aduh, nggak usah repot-repot Mandor. Kami cuma sebentar kok. Ndak kok, ndak repot. Ini sudah disiapin sama bidadariku Marlena. Ayo kita tunggu apa lagi? Ayo dimakan. Oh iya, ada apa rupanya ini? Kelihatannya penting sekali kalian. Itu Din, jelaskan. Kamu aja yang ngomong toh. Kamu aja. Wah, percuma aku bawa kalian. Laki-laki kok kayak perempuan. Begini Mandor, Iya, Misno, ada apa no? tadi sore sebelum Mandor datang, Cari Kerembang membuat pengumuman di kebun. Hah? Siapa itu Cari Kerembang? Cari Kampung Jabon yang baru diangkat sama Menir Decok Mandor. Oh iya. Terus? Rembang ngasih tahu rencana Menir Dicok Mandor. Rencana apa itu? Anu Mandor. Anu Mandor. Menir Decok mau memperluas kebun Mandor. Nah, bagus itu. Jadinya kan lebih banyak orang di Kampung Jabon bisa bekerja. Masalahnya Mandor, perluasan kebun itu dilakukan dengan cara meminta lahan kita untuk dijual kepada Menir Dicok. Nah, besok kita itu disuruh ngumpul untuk membicarakan pembelian lahan. Tapi kita ndak mau Mandor. Lah, kita mau tinggal di mana nanti? Iya betul Mandor. Sapi saya di Madura sudah pada mati lagi. Makanya kita cepat-cepat ingin ketemu Mandor untuk minta wejangan. Apa? Kurang ajar sekali itu Rembang. Berani-beraninya dia minta-minta lahan kita seperti itu. Baru jadi anjing company saja sudah tinggi dagunya. Iya Mandor. Dia pakai ngancam lagi. Kalau kita menolak, maka rumah kita akan digusur Mandor. Diusir dari kebun tebu ini. Bangsat itu Rembang. Model begitu kok jadi carek. Belum kenal sama Sakera rupanya. Akan kulebur dia jadi bubur. Iya Mandor, tolong kami Mandor. Baik, besok saya akan bantu kalian ngantemi. Maksud saya ngomong baik-baik sama Rembang, sial itu. Terima kasih banyak Mandor. Ya sudah, yang penting kita habiskan dulu makan malamnya ini. Mari, dimakan.
Sakera. Perhatian, perhatian. Para warga kampung dan pekerja kebun tebu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah carik kampung Jabon yang baru. Nama saya adalah Rembang. Mungkin sebagian dari kalian sudah mendengar dan diminta membawa sertifikat lahan kalian hari ini. Berikut akan saya bacakan surat perintah dari Menir Decok. Surat keputusan perluasan kebun tebu nomor 13 garis miring 04 garis miring 1940 perihal pembelian lahan kepada seluruh warga kampung Jabon. Sehubungan dengan adanya proyek perluasan kebun tebu, maka seluruh warga kampung Jabon yang tinggal dekat dengan kebun tebu harus menjual lahan miliknya kepada company. Apabila ada yang menolak dan atau menjual lahan miliknya kepada pihak lain, maka lahan tersebut akan digunakan paksa tanpa kompensasi. Sekian, terima kasih atas pengertian dan penderitaannya. Tertanda Menir Decok. Kalian sudah bawa semua? Oh, bagus, bagus. Dengan kalian diam, berarti kalian sudah mengikuti kata-kata saya. Setelah ini kumpulkan sertifikat tanah kalian pada saya. Langsung saya akan tukar dengan uang. Ayo cepat. Ayo, ayo. Kenapa kalian masih berbisik-bisik? Atau kalian masih ragu dengan saya? Maaf Tuan, kami semua tidak ada yang bawa sertifikat tanah kami. Apa? Kurang ajar. Kalian main-main ya dengan saya? Hei kamu, sini. Saya Jarek. Iya, kamu. Siapa lagi? Sini cepat. Cepat, lambat kamu. Aduh. Hei Jongos, bukannya kemarin saya sudah kasih tahu sama kamu untuk bawa sertifikat dan saya suruh kasih tahu yang lain. Kenapa sekarang semuanya tidak membawa? Anu Jarek. Anu. Dasar Jongos goblok, tidak ngerti bahasa manusia. Sudah dikasih tahu, tidak memperhatikan. Maaf Jarek, bukannya kami ingin membangkang, tapi kami belum musyawarah kampung. Kami pikir Jarek mengumpulkan kami untuk bermusyawarah. Hei, berani kau bicara seperti itu sama carikmu? Berani melawan? Mau kupukul juga? Hei, siapa kau berani menahanku? Mau melawan juga? Jadi kau yang bernama Carek Rembang. Beraninya cuma sama warga. Tidak perlu kekerasan Rembang. Mari selesaikan masalah ini dengan musyawarah. Musyawarah apa? Berani kamu melawan carikmu? Bukan begini cara bermusyawarah Rembang. Mari kita duduk dan membicarakan masalah ini. Jangan banyak bacot kamu. Jangan berani melawan Carek Rembang. Kalian juga segera ambil sertifikat kalian dan serahkan kepada saya sekarang. Mari Rembang, kita duduk dulu dan musyawarahkan. Jangan paksa saya untuk membela diri Rembang. Oh, kau mengancam ya? Mau aku pukul lagi? Berani kau menyentuh carikmu? Maju kau, kita duel. Baiklah, kalau memang Rembang memaksa. Bangun kau pengecut. Beraninya cuma sama warga tidak mampu. Hadapi aku. Kita lihat darah siapa yang lebih merah dan tulang siapa yang lebih putih. Kau berani menantang company. Perbuatanmu akan kulaporkan pada Menir Decok. Aku tidak takut, hai anjing penjajah. Lapor sama tuanmu. Aku adalah Sakera.
putra Bangil, siap memerahkan kebun tebu ini dengan darah kompeni. Kau akan membayar perbuatanmu, Sakera. Hidup Sakera, hidup Sakera, hidup Sakera, hidup Sakera, hidup Sakera. Sakera! Markus, kita mulai saja rapat ini. Oke, silahkan Mener. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, Markus, bisnis gula kita semakin meningkat. Permintaan dari Eropa pun terus menaik seperti deret ukur. Sedangkan kenaikan produksi kita hanya seperti deret hitung. Oleh sebab itu, maka dalam waktu dekat ini company akan memperluas lahan-lahan kebun tebu. Sehingga kita bisa memperoleh lebih banyak hasil panen dan kita bisa memenuhi permintaan dari Eropa. Ide yang bagus sekali, Mener. Hei Markus, jadi ini adalah area yang nanti kita beli, Markus. Maka tugas kamu adalah memastikan bahwa lahan-lahan ini kita sterilkan. Siap, Tuan Mener. Sekarang saya sudah mengirim carik Rembang untuk mengumpulkan dan membayar lahan-lahan pribumi itu. Kita tunggu saja kabar baik dari Rembang, Markus. Dan tugas kamu berikutnya adalah mengosongkan lahan-lahan dom pribumi yang sudah ada bangunannya. Mengerti kamu, Markus? Siap, Tuan Mener. Tapi kalau ada dari salah satu warga yang melawan, kita apain? Kita ratakan saja bangunannya dengan tanah, Markus. Tuan Mener, Tuan Mener. Rembang, kamu pasti datang membawa kabar baik, hei. Ano Tuan, ano. Sini Rembang, duduk dulu. Markus, berikan kursimu pada Rembang. Siap, Tuan Mener. Bagaimana Rembang? Apakah sudah selesai pembelian lahan dari warga kampung Jabon? Ano, begini Tuan Mener. Kenapa Rembang? Ada masalah dengan pembelian lahan? Betul Tuan, 1000 ampun. Tapi pembelian lahan menemui masalah.
Ini saya tidak mau dengar. Masalah apa? Jangan kamu bilang uang yang saya kasih kurang. Bukan Tuan Menir, tapi para warga hendak mau jual lahannya. Apa kamu bilang? Anjing pribumi itu tidak mau jual lahannya? Saya sudah baik. Mereka saya kasih uang dan pekerjaan, masih saja tidak mau. Apa alasan mereka, Rembang? Tidak tahu Tuan Menir. Kenapa tidak kamu tanya Rembang? Kenapa Rembang? Saya tidak punya kesempatan bertanya Tuan. Salah satu dari mereka mengamuk dan memukul saya Tuan Menir. Siapa yang sudah lancang berani pukul kamu saat menjalankan tugas? Namanya Sakera Tuan Menir. Dia mandor di kebun tebu itu Tuan. Oh, berarti orang itu juga kerja untuk kita. Betul Tuan Menir. Kurang ajar itu anjing pribumi ya. Sudah saya kasih makan, malah tangan saya digigit. Baiklah, saya tidak mau tahu. Hari ini juga pembelian lahan harus terselesaikan. Rembang, kamu harus kembali ke kebun tebu dan selesaikan masalah ini. Tapi Tuan Menir, saya bisa dihajar lagi sama Sakera. Dasar pengecut, Pak. Seperti ayam saja kamu. Baiklah, Markus, kamu temani Rembang. Dan saya mau hari ini juga masalah lahan sudah terselesaikan. Jika perlu, gunakan persuasi kasar pada mereka. Terutama si Sakera itu, Perintah Tuan siap dilaksanakan. Ayo Rembang. Ternyata masih ada orang pribumi yang berani melawan perintahku. Sakera! Gimana ya nasib kita ke depannya? Ada apa lagi toh? Kamu ini kerja sedikit sudah mengeluh. Ini loh Din, kita ini kerja untuk siapa? Ya, untuk menafkahi keluarga kita lah toh. Iya sih, tapi di sisi lain kita ini juga membantu misi para penjajah. Mana tadi pagi saya habis ditampar Rembang, masih nyeri nih pipiku. Untung kamu ndak kena nono. Iya,
Untung ada Mandor Sakera toh. Jadinya aku ndak kena juga. Cukup kamu saja ya toh. Iya toh, kamu harus berterima kasih sama Mandor Sakera. Berkat dia, sekarang si Rembang sialan itu sudah tidak berani lagi sama kita. Memang Din, nanti sore aku mau ke rumahnya Mandor Sakera. Aku mau berterima kasih sama dia. Mau kemana kamu? Hei Jongos, mau ke rumah Mandor Sakera itu kan? Baik, antar kami sekarang. Ada yang mau saya omongkan sama dia. Astagfirullahaladzim, Rembang, Apa-apaan sih kamu toh? Ngumpet-ngumpet kayak kucing. serem no. Oh, jadi sekarang kamu takut sama saya? Tadi pagi kamu berani-berani nantang saya. Sekarang gitu. Maaf Carek, kalau Carek ingin berbicara dengan Mandor Sakera, nanti malam saja setelah maghrib saat musyawarah kampung. Mandor Sakera juga akan hadir di sana. Oh, kamu mau sok jagoan ya? Tidak Carek, bukannya saya sok jagoan, tapi memang sekarang kami tidak tahu di mana Mandor Sakera. Yang pasti dia tidak ada di rumahnya. Oh, lantas di mana dia? Cepat antar saya ke rumahnya. Biar saja saya yang tunggu di rumahnya. Tidak Rembang, kami tidak akan mengkhianati Mandor Sakera. Oh, mau melawan ya kamu? Berani ya kamu sekarang? Udin. Kapten, kenapa Din, itu si Jongos ditembak? Udin, Nanti jangan kalau polisi mati, tahu Din. bisa gawat kita. Kalau kamu mati Dasar nanti pribumi gimana dengan sial kita? semua. Saya ini kepala Aku polisi belum daerah mati, sini, kawan. goblok. Ini Siapa yang mau kakiku tangkap aja saya? yang ketembak. Oh, begitu ya Kapten. Jadi gimana? Kalian masih tidak mau antar kami ke rumah Sakera? Dengar sendiri kan? Siapa orang di sebelah saya ini? Biadab. Kalian biadab. Beraninya sama orang kecil. Kalau saja saya punya pedil, sudah tak pedil kalian semua. Oh, anjing pribumi berani tembak saya. Rupanya kau ingin tahu rasa pelor panas kesubaran kamu. Aduh, gawat. Mandor, Saya kabur saja tolong daripada Mandor. kena pelurunya Kami mau Hasan. dibunuh. Berhenti. Astagfirullah, Din. Kamu tidak apa-apa, Din. Tidak apa-apa Mandor. Kok Mandor di sini? Saya dengar suara tembakan tadi. Rembang, keterlaluan kau. Apa salah Budin hingga pantas diperlakukan begini? Lawanmu adalah aku, Sakera. Jangan libatkan orang lain. Dasar pengecut, anjing company. Aku Oh, tidak. ini rupanya pribumi yang kamu ceritakan, Rembang. Hei pribumi gak tahu balas budi. Berani kau menentang company. Sudah bosan hidup Sudah digaji sama company kamu masih berani melawan. Dasar tidak tahu balas budi. Sakera bukan orang yang tidak tahu membalas budi, Tuan. Hanya saya tidak suka dengan cara Tuan yang mencari keuntungan dengan menginjak-injak orang yang lemah. Sialan. Ingat dengan siapa kamu bicara. Saya selalu ingat Tuan. Tapi Tuan yang tidak ingat bahwa kami ini manusia sama seperti Tuan. Memang kamu manusia, tapi manusia kelas 2. Kalian ini budak dan budak tidak pantas memiliki lahan di sini. Dengan hormat, tolong jaga mulut Tuan. Jika tidak ingin ada darah bertumpah di tanah perkebunan ini. Oh, berani kamu nantang saya. Kamu tidak takut dengan pistol ini. Saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan hanyalah hambanya, sama seperti saya. Bagus kau masih mengingat Tuhan. Karena sekarang saatnya kau menemuinya. Wow, makhluk apa sebenarnya kau ini? Mati kau company. Kamu berani membacok saya. Kamu tunggu saja pembalasan dari tentara Netherlands. Mati kau. Kau gila Sakera. Company akan menghancurmu dan keluargamu. Bilang sama majikanmu anjing, kami tidak takut. Mandor, Mandor. Astagfirullah. Astagfirullah. Saya sudah membunuh manusia. Saya bukan manusia lagi. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Parto,
Andar mandor Asakira pulang ke rumahnya. Pastikan kamu ketemu sama Mbak Yu Marlena. Aku akan bawa Pundin ke menteri. Baik Nu, mari mandor. Saya sudah membunuh orang toh. Saya sudah membunuh orang toh. Saya juga pantas untuk mati toh. Mandor, jangan ngomong gitu. Mandor hanya membela diri dan membela kami orang kecil. Yang penting sekarang Mandor sampai rumah dulu. Sakera! Tuan Menir, gawat Tuan Menir, gawat. Hei Rembang, akhirnya kamu datang juga, hei. Mana Kapten Markus? Markus Tuan Menir, Kapten Markus, dia... Wah, mana Markus? Apa kalian sudah kasih pelajaran itu pribumi yang sok pahlawan itu, hei? Kapten Markus Tuan. Sudah, saya tidak mau bicara lagi dengan kamu. Mana Kapten Markus? Kapten Markus mati Tuan Menir. Kapten Markus mati dibunuh Sakera. Apa kamu bilang? Jangan ngawur, hei. Betul Tuan Menir, Kapten Markus mati. Wah, saya tidak percaya itu, hei. Betul Tuan, sumpah saya tidak bohong. Dia mati di kebun tebu. Bagaimana mungkin Kapten Markus kepala polisi di sini mati di tangan pribumi, hei? Dia dibacok sama Sakera Tuan Menir. Kapten Markus duel sama Sakera waktu kami mau kasih dia pelajaran. Kapten Markus nembak Sakera tapi pelurnya ndak tembus Tuan. Sakera marah terus Kapten Markus dibacok. Bagaimana mungkin, hei? Saya tidak tahu Tuan. Mungkin Sakera punya ilmu kebal jadi pelurnya ndak tembus. Pengkhianat itu kurang ajar, hei. Kita harus ringkus dia. Tapi dia punya ilmu kebal Tuan Menir. Saya tidak percaya sama ilmu magic itu. Ayo Rembang, tunjukkan rumah Sakera. Saya mau ringkus dia, hei. Anu Tuan Menir, anu. Ayo Rembang, apa yang kamu tunggu? Saya tidak tahu rumahnya Tuan Menir. Apa kamu bilang? Saya tidak tahu rumahnya Tuan. Masa warga kamu sendiri kamu tidak tahu rumahnya? Tidak tahu Tuan. Terus bagaimana? Saya mau ringkus dia. Siapa yang tahu rumah Sakera, hei? Begini saja Tuan Menir. Kita coba tanyakan pekerja tebun dulu. Mereka itu pada tahu rumahnya, tapi masalahnya mereka tidak mau ngasih tahu Tuan. Bangsat mereka semua, hei.
biar saya yang tanya. Kalau tidak mau kasih tahu, saya pecat semuanya. Ayo, bawa saya ke kebun tebu sekarang. Baik, Tuan. Sakera! Sungguh malang nasibmu, Markus. Siapapun yang melakukan ini harus membayar. Hei Rembang, kamu cari itu pekerja kebun. Saya mau tanya rumah Sakera. Siap, Tuan. Maaf Tuan Menir, di kebun ini sepi Tuan, tidak ada orang. Saya cuma ketemu satu ini, tadi tertidur di parit dekat penggilingan. Hei pribumi, kamu ini pekerja kebun atau bukan? Kenapa kamu bisa tertidur di kebun saya? Saya, nama saya bukan saya Tuan. Saya Brodin. Brodin. Kamu baru minum alkohol ya sepertinya. Berarti kamu bukan pekerja. Wah, saya ndak kerja Tuan. Karena kerja itu hanya untuk orang-orang kalah, pecundang. Saya ini ndak perlu kerja Tuan. Ngawur ya kamu ngomongnya. Rembang, apa tidak ada orang lain selain orang ini? Tidak ada Tuan. Saya sudah cari muter-muter di kebun ini, tidak ada orang Tuan. Baik. Hei Brody. Siap komandan. Kamu kenal dengan yang namanya Sakera? Dia mandor di kebun ini. Oh, Sakera toh. Bukan hanya kenal komandan. Saya itu keponakan langsung. Tapi harus ada ininya dulu. Ini 3 keping untuk kamu, Iya,
Tapi rumahnya agak jauh, Komandan. Kalau Komandan pergi sendiri, kemungkinan besar bisa nyasar. Saya bisa saja sih hantarkan Komandan, tapi... Jaga mulutmu, lancang. Kamu ndak tahu dia itu siapa? Rembang, biarkan saja. Brodin, kalau kamu mau antar kami ke rumah Sakera, jangan khawatir. Setelah kami berhasil meringkus Sakera, kamu akan saya kasih hadiah spesial. Siap, Komandan. Mari Tuan saya antar. Tuan Menir, saya ragu sama dia. Apa dia bisa dipercaya? Rembang, saat ini cuma dia yang bisa kita dapat. Mari jangan sia-siakan kesempatan ini, Rembang. Waduh, gawat ini. Mandor dalam masalah. Saya harus ke rumahnya segera untuk melaporkan hal ini. Sakera! Ya Allah, adakah ampunan bagi seorang pembunuh seperti hamba ya Allah? Hamba sudah melakukan dosa yang besar. Hamba pantas untuk dihukum ya Allah. Sudahlah nak, kamu hanya membela diri. Apa yang kamu lakukan sudah benar. Kamu sudah melindungi Misnu, Parto dan Pudin. Tapi aku sudah membunuh orang, Pak. Aku bukan manusia lagi. Aku melakukan dosa yang paling berat. Aku pantas mati, Pak. Sadiman, jangan bicara tentang mati. Ingat nak, jodoh, rezeki dan mati itu di tangan Allah. Kamu jangan lancang berbicara seperti itu. Tapi Pak, Sadiman sudah bunuh orang, Pak. Neraka sudah menunggu Sadiman. Allah pasti tahu apa yang menimpa umatnya Sadiman. Hanya dia yang bisa menilai dan memberikan surga atau neraka. Lagi pula kita dalam keadaan perang nak. Kita perang melawan penjajahan. Penjajahan adalah kedoliman. Jadi pembunuhanmu adalah pembunuhan dalam perang. Kau telah berjihad anakku. Bapak, maafkan Sadiman, Pak. Sadiman tidak ikut pada nasihat Bapak. Mandor, Mandor, gawat Mandor. Menir Decok bersama Rembang mau kemari menangkap Mandor. Apa kau bilang? Betul Pak, Wisnu dengar sendiri mereka mau kemari. Mungkin ini sudah takdir aku, Sakera. Harus mati membusuk di dalam penjara karena perbuatanku. Sakera, jangan bicara seperti itu. Wisnu, dari mana ia tahu rumah kita? Berudin Pak, dia yang antar. Hah? Bagaimana mungkin Berudin berkhianat kepada pamannya sendiri?
Perudin sedang mabuk, Pak. Ia juga diiming-imingi hadiah oleh Menir Decok. Dasar anak tidak tahu balas budi. Sudah no, kau bawa Sadiman sembunyi di belakang. Aku yang akan menghadapi Menir Decok. Tapi Pak, saya kira memang pantas untuk ditangkap Pak. Jangan bodoh kamu jadi orang. Sudah, kamu ikut kata-kata bapak saja. Cepat no, bawa Sadiman sembunyi. Baik, Pak. Ayo Mandor. Baiklah Pak, tapi Bapak hati-hati. Tidak usah kamu wajangi bapak. Bapak pasti hati-hati Sadiman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kamu Din. Masuk, masuk. Oh, ada Tuan Menir sama Rembang. Silakan masuk. Maaf ya, rumahnya berantakan. Maklum orang miskin. Mau minum apa? Teh, kopi, apa wadang jahe? Sudah, tidak usah basa-basi Pak. Apa betul ini rumahnya Sakira? Sakira? Oh, Sadiman maksud Tuan. Betul Tuan, ini rumahnya. Ada apa ya? Dia sudah membunuh kepala polisi Kompeni Pak. Mana dia? Saya mau bawa dia ke kantor. Astagfirullahaladzim. Anak saya tidak mungkin melakukan hal sekeji itu Tuan. Jangan pura-pura bodoh Pak. Mana Sakira? Cepat. Waduh, saya tidak tahu Tuan. Dari pagi tadi dia belum pulang. Jangan bohong kamu tua bangka. Tolong jaga sopan santun Tuan. Tuan sudah masuk ke rumah saya, menuduh anak saya dan berteriak-teriak di sini. Tuan tidak pakai teriak-teriak bisa kan? Bisa. Maaf ya, saya keluar dulu. Ada panggilan mendadak. Pak, jadi benar ini rumah Sakira Benar Tuan. Dan Bapak adalah orang tua Sakira? Benar Tuan. Bapak, saya harus menangkap Sakira Dia diperlukan untuk penyelidikan. Dia orang sudah melanggar hukum Pak. Hukum? Hukum menurut Tuan mungkin. Tapi hukum di negeri ini hanya dimiliki oleh orang-orang seperti Tuan. Hukum tidak pernah melindungi kami. Jadi untuk apa kami taat pada hukum Tuan? Hukum Tuan tidak berpihak kepada kebenaran. Jadi Bapak ingin melindungi Sakira Bapak juga melanggar hukum. Saya hanya bertindak sesuai dengan kebenaran, bukan hukum Tuan yang bisa diperdagangkan. Baik kalau begitu dengan terpaksa saya harus menangkap Bapak juga. Hei Rembang, tangkap dia. Berani Tuan menangkap saya. Jangan berani-berani Tuan. Rembang, tangkap dia. Kau mau melawan Baik Tuan. Jangan sentuh saya. Lepaskan. Lepaskan. Bapak, tolong jangan melawan. Lepaskan saya. Lepaskan Bapak saya Rembang. Oh, jadi kamu yang bernama Sakira Betul Tuan, saya Sakira. Kalau Tuan datang mencari saya, lepaskan Bapak saya. Oh, jadi kamu yang telah membunuh Kapten Markus? Betul Tuan, saya hanya melindungi diri dan para pekerja saya. Bagus kalau begitu. Kamu ikut dengan saya Lepaskan dulu Bapak saya Tuan. Pengecut kau Rembang. Lepaskan saya. Beraninya hanya dengan orang tua. Hei Rembang, lepaskan Bapak itu dan ringkus Sakira. Saya ikut kalian, tapi tolong jangan pernah ganggu keluarga saya. Kamu tidak bisa tawar-menawar dengan saya Hei Rembang, bawa dia ke kantor. Jangan Tuan, bawa saya saja. Banyak omong kamu tua bangka.
Sakera! Ternyata kamu yang bernama Sakera, Apa maksud kamu menentang pembangunan kebun tebu saya? Padahal, jika kebun tebu jadi diperluas, kamu juga akan naik pangkat, Dan pastinya kamu akan naik gaji. Hidup kamu akan lebih sejahtera. Tidak seperti yang saya lihat tadi, Saya tidak habis pikir sama kamu, Sakera. Apa kamu ingin membela warga dan pekerja milik lahan? Kamu tahu, mereka itu bukannya hanya sekedar kami minta lahannya, tapi mereka mendapatkan uang yang sangat banyak, serta kami sediakan lahan pengganti. Apa itu masih kurang, Sebenarnya, kalian orang pribumi dapat keuntungan dengan jualan lahan ini. Kenapa juga kamu berani membunuh Kapten Markus? Kamu tidak tahu siapa itu Kapten Markus? Dia itu kepala polisi di sini. Berarti kamu juga telah membunuh seorang polisi. Apa kamu tahu itu? Atau jangan-jangan kamu adalah anggota dari revolusi? Revolusi Sudirman? Atau revolusi Gatot Subroto? Hei, kamu dengar baik-baik ya. Revolusi itu hal yang bodoh. Kalian tidak akan mampu hidup tanpa kami. Kalian juga tidak akan bisa membuat sistem pemerintahan yang baik seperti kami. Kalian tidak akan mampu memiliki hukum seperti kami. Kalian juga tidak akan pernah mampu mengatur sumber daya alam kalian sendiri. Bahkan untuk membersihkan pantat kalian setelah buang air, kalian masih juga memerlukan kami. Kamu adalah anggota revolusi. Kalau tidak, mana mungkin kamu berani membunuh Kapten Markus, Jika kamu memberitahu siapa atasan komando kamu dan lokasi persembunyian mereka, saya tidak akan sentuh kamu, Hei kamu, jangan diam saja. Apa saya buat cacat ya? Kamu tidak takut dengan Belanda, Saya hanya takut kepada Allah, Tuan Menir. Wah, buka mulut juga kamu ternyata. Cepat katakan, siapa yang mengomandoi kamu dan di mana pejuang revolusi bersembunyi, Kalaupun saya tahu, Tuan, saya tidak akan bilang sama Tuan. Lebih baik mati berkalang tanah daripada menjadi pengkhianat bangsa sendiri. Baiklah jika itu yang kamu mau, Pengawal, siksa dia. Saya tanyakan sekali lagi, siapa yang mengomandoi kamu dan di mana tempat mereka bersembunyi? Jangan pernah Tuan pikir Tuan bisa membuat saya berbicara dengan penyiksaan ini. Oke, jika itu yang kamu minta, Pengawal, siksa dia. Terus. Terus. Terus siksa. Terus. Terus sampai dia terjatuh. Sampai mati.
Sakera. Astagfirullahaladzim. Kenapa mandor jadi seperti ini? Ayo Nuh, bantu aku melepaskan ikatannya. Cepat, sebelum ada yang masuk ke ruangan ini. Iya toh. Nah, sudah terlepas. Ayo mandor, kita segera meninggalkan tempat ini. Tinggalkan aku di sini. Mandor, mari mandor. Mari tinggalkan tempat ini. Tinggalkan aku di sini. Mandor, Mandor kenapa? Di luar sana banyak masalah yang terjadi. Kami membutuhkanmu Mandor Sakera. Ayo ikut kami Mandor. Wisnu, Parto, terima kasih niat baik kalian. Tapi aku adalah pembunuh. Aku merasa bahwa disinilah tempatku. Pembunuh pantas dihukum dan dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pulanglah kalian. Jangan berharap aku bisa pergi dari sini. Tapi mandor, warga kampung kembali dianiaya oleh Menir Decok karena tidak mau menjual lahannya. Semua dalam kondisi terancam, termasuk keluarga mandor. Tolonglah kami mandor. Sudah aku bilang aku tidak mau. Pulanglah kalian. Marlena mandor. Ada apa dengan Marlena? Anu mandor, Marlena anu. Anu kenapa toh? Ya toh, ngomong saja. Marlena diperkosa mandor. Apa? Benarkah ucapanmu itu? Betul Mandor. Siapa yang telah melakukan hal keji ini? Maaf Mandor, hal ini harus kami kasih tahu. Terus siapa yang telah melakukan pelecehan ini? Brudin mandor. Hah? Brudin? Terkutuk kau. Aku akan keluar dari sini dan membunuhmu. Aku bersumpah akan menguburmu bersama Rembang dan penjajah-penjajah terkutuk itu. Sakera. Hari ini aku akan kaya raya. Brudin akan kaya. Sudah dapat menikmati hangat badannya boleh Marlena. Dapat uang lagi. Setelah itu aku bisa pergi ke Batavia dan bekerja dengan keluarga Singodi Mijo sebagai mandor kebun durennya. Lalu
Aku akan menikah lagi dengan pelacur yang paling cantik di sana. Setelah itu aku akan kembali ke tanah Jawa dan membeli kebun menir di Jog. Kemudian aku akan mempekerjakan kembali Pak Lek Sadiman jadi mandor. Berudin kaya raya. Capek ketawa terus. Duh, di mana ini Rembang? Jam segini belum datang juga. Aku keburu sadar. Nah, ini dia. Akhirnya datang juga. Panjang umur kau Rembang. Kau bawa kan? Ha, Brodin. Ya pastilah aku membawanya. Mana? Nih vitaminmu. Wah, ciamik kena nih Ki. Nih uangnya. Lunas ya Din. Lumayan. Oh, lalu bagaimana? Apa kalian sudah berhasil meringkus Pak Lek Sakira itu? Berkat jasamu juga Din, kami bisa berhasil menjebloskan ke penjara. Jadi sekarang rencana Bener Decok akan berjalan dengan lancar. Bagus. Kalau boleh tahu, buat apa uang sebanyak itu? Aku mau ke Batavia, Carek. Mau kerja sama dengan keluarga Singodimejo. Ningrat itu? Ya jelas. Masa kerja dengan gembelnya Singodimejo? Kapan kayanya Burudin? Aku akan jadi mandor di sana. Oh ya? Memang berapa gaji jadi mandor di sana? Yang jelas lebih besar dari gajimu sebagai Carek. Wah, boleh juga Din. Boleh aku ikut? Enggak boleh. Posisinya cuma satu. Dan itu milik Barudin. Carek di sini saja. Jagain Pak Li biar enggak kabur. Kurang ajar kamu Din. Brodin. Brodin. Suara apa itu? Manggil aku ya? Kok kayak suara Pak Le? Tak mungkin lah. Kali kamu kan sudah Brodin. kelengar di penjara company. Mungkin cuman binatang Brodin. buas. Brodin. Kamu hantu ya? Bagaimana mungkin kamu bisa di sini? Bukannya kamu sudah disiksa dan dibunuh sama Bener Decok? Pak Le, benar itu Pak Le. Brodin, sungguh keji perbuatanmu pada istriku. Sini kamu, mau kugorok lehermu. Paman, ampun Paman. Ingat aku ini ponakanmu Paman. Kamu bukan ponakanku. Kamu biadab seperti hewan. Mati kau Brodin. Ampun Pak Le. Ampun Pak Le. Aku ini keponakanmu. Jangan bunuh aku Pak Le. Ampun Pak Le. Tidak Brodin, aku tidak akan membunuhmu. Tapi aku mau kau bertaubat dan minta maaf kepada Marlena. Karena Marlena sedang mengandung anakku. Baiklah Pak Le. Baiklah, terima kasih atas belas kasihmu. Oke, saya tunggu kau di rumah. Ya Pak Le, sekali lagi terima kasih. Mati kau Brodin.
Sakera! Waduh, mana tawanan saya? Siapa yang telah melepaskan tawanan saya? Tuan Menir, saya kira kabur Tuan Menir. Kamu pikir saya tidak sadar, Rembang? Lihatlah ruangan ini, semuanya hancur. Kita adalah masalah besar Tuan Menir. Saya kira pasti akan mencari dan membawa warga. Gawat Tuan Menir, gawat. Betul sekali yang kamu bilang, Rembang. Ini sangat gawat. Saya harus meminta bantuan tentara Batavia. Kita perlu pasukan yang banyak, Rembang. Kamu tunggu saya di kantor ini. 3 hari lagi saya akan kembali membawa pasukan yang banyak, Rembang. Tuan Menir mau pergi ya? Jangan tinggalkan saya Tuan. Waktu Tuan kembali, saya bisa-bisa sudah jadi rawon Tuan. Tuan bawa saja saya pergi dengan Tuan. Sorry, Rembang. Saya tidak boleh ajak kamu. Baiklah, saya pergi dulu. Kamu jaga kantor ini ya, baik-baik. Tuan tidak perlu meminta bantuan ke Batavia. Siapa kamu? Tiba-tiba muncul di dalam kantor. Dari mana kamu masuknya? Pintu kantor Tuan terlalu lunak untuk saya. Saya Aziz Tuan. Dan saya punya solusi untuk masalah Tuan. Bagaimana kamu tahu masalah saya? Semua orang di Kampung Jabon sudah mendengar masalah Tuan. Dan sekali lagi, saya ingin menawarkan solusi dari permasalahan Tuan. Oke, solusi apa yang kau tawarkan, Aziz? Sebelumnya, sekali lagi saya perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Aziz. Iya. Saya adalah saudara seperguruan Sakera di pesantren dulu. Saya memiliki ilmu yang sama dengan yang ia miliki, termasuk ilmu silatnya. Bagus. Dan saya juga mengetahui kelemahan dari ilmu kebalnya Sakera. Bisa kamu bilang pada saya, apa kelemahannya? Sangatlah bisa Tuan, sangatlah bisa. Lebih dari itu, saya juga bisa memusnahkan ilmunya. Asal Tuan, kita bisa menemukan kesepakatan. Tuan mengerti kan apa yang saya maksud? Wah, kamu perlu upah berapa, Aziz? Saya tidak perlu uang, Tuan. Lalu, apa yang kau inginkan? Saya ingin menjadi rembang di Kampung Jabon dan mandor di kebun Tuan. Serta kontrak jangka panjang untuk jabatan saya. Baiklah, saya setuju. Saat ini juga kamu sudah menjadi mandor di kebun tebu saya. Dan kamu, Rembang? Saya Tuan Menir. Kenapa Tuan? Kenapa Tuan menembak saya? Saya sudah tidak perlu jasa kamu lagi, Rembang. Lihatlah, kamu sekarang sudah menjadi caleg di Kampung Jabon. Sekarang bilang sama saya, apa kelemahan ilmu kebal Sakera itu? Baiklah Tuan, kelemahan Sakera adalah ini. Bambu? Jangan bercanda kamu, Aziz. Saya tidak bercanda Tuan Menir. Bambu apus ini adalah kelemahan Sakera. Bambu apus ini adalah satu-satunya benda yang bisa menembus kulitnya. Kalau Menir tidak percaya kepada saya, maka kesepakatan kita batal. Jangan, Aziz. Jangan batalkan. Oke. Saya percaya sama kamu. Lalu apa rencana kamu untuk memusnahkan ilmu Sakera? Begini Tuan Menir. Besok malam akan ada pesta di Kampung Jabon. Semua orang pasti akan datang di sana, termasuk Sakera akan hadir di sana. Bagus itu. Saat itulah saya akan datang dan menusuknya. Dan pastikan Menir tidak membawa pasukan agar tidak mencurigakan. Bagus juga ide kamu, Aziz. Baiklah, besok saya tidak akan membawa pasukan. Cukup saya saja yang akan menghabisi itu pribumi. Tuan Menir,
Saya pulang dulu, sampai jumpa esok di pemakaman Sakera. Baik, Aziz. Sakera! Para pekerja yang berbahagia dalam pesta ini, kita isi dengan bacaan-bacaan mulia dan doa demi keselamatan kita dan negeri ini. Setuju, Mandor. Mari kita mulai dengan tawassul ala hadiniyah wa ala mana wa salafuna soleh wa ala mana wa umaro disa jabon. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mahallul qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaik. Mandor, tolong Misnu, Hudin, tolong Nuh, Din, tolong. Hei warga kampung Jabon, lihatlah baik-baik pahlawan kalian sudah tersungkur di tanah. Tinggal menunggu ajal saja. Siapa yang akan menyelamatkan kalian sekarang? Ini pelajaran untuk kalian semua. Jangan pernah berani melawan company. Jangan berani melawan saya. Jika kalian ada yang berani menjadi pahlawan lagi, saya pastikan kalian akan bernasib sama seperti Sakera. Aziz, kenapa kau mengkhianati bangsamu sendiri, Aziz? Tidak, Kak. Tidak. Aku tidak mengkhianati bangsaku. Aku hanya mengkhianati kamu, Kang. Kau tahu, Kang, aku ini adalah seorang visioner. Dan aku tahu bangsa ini tidak akan bisa hidup tanpa company. Kau salah, Aziz. Sadarlah, Aziz, bahwa kita ini dijajah, Aziz. Kita ini dijajah. Masih berani kau bicara? Simpanlah nafas kamu dan cepatlah mati. Bangga kau sekarang menjadi anjing company, Aziz. Senang kau. Senang kau, Aziz. Jawab, Aziz. Kalian berani bergerak? Maka nasib kalian akan sama seperti pengecut ini. Kalian semua adalah pekerjaku. Sekarang saya perintahkan, kalau nasib kalian tidak ingin seperti pengkhianat ini, maka pergilah, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan, cepat. Kami sudah berhenti menerima perintah Tuan.
sejak Tuan dan anjing Tuan si Rembang membuat rencana busuk untuk menguasai lahan kami. Pengawal, tangkap Sakera. Seret dia ke tiang gantungan. Sakera! Astagfirullah. 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 Hei pecundang pribumi, ternyata hanya segitu kehebatanmu Hanya dengan barang tidak berharga ini, kekuatanmu bisa dimusnahkan Atau memang kamunya yang tidak berharga? Kamu kira company akan kehabisan akal untuk mematahkan kemampuanmu? Perlu kau ketahui, pribumi bodoh, 100 cara yang kau punya, 1000 kehebatan yang kau miliki, company mempunyai beratus-ratus dan beribu-ribu cara untuk memusnahkan dan mematahkan kehebatanmu. Ingat itu Sakera, ingat. Pengawal, gantung dia. Tunggu dulu Tuan, sebelum saya digantung. Izinkan saya untuk melaksanakan sholat dulu. Sholat? Oke. Karena setelah ini kau tidak akan pernah lagi melakukan hal itu. Sakera, cepatlah sholat dulu. Allahu Akbar. Sami Allah. Wah, lama sekali itu. Allah. Assalamualaikum. Ya Allah, jiwa dan ragaku hanya untukmu ya Allah. Begitu pula hidup dan matiku. Maka Sakera, kesempatanmu sudah habis Sakera. Pengawal,
Cepat gantung dia. Sudah saya bilang berkali-kali jangan pernah coba-coba berani menentang company. Dan ingat, sistem Belanda ini kuat sekira. Tidak seperti sistem negaramu yang lelet. Inilah akibatnya. Pengawal, siksa dia. Terus siksa dia sampai mati. Sudah. Sakira, gimana? Masihkah kau punya nyali untuk melawan company? Bunuh saya, Tuan. Kalau itu dapat memuluskan visi dan misi Tuan untuk menguasai negeri ini. Banyak bacot kau, Sakira. Tidak disuruh pun saya akan bunuh kamu. Pengawal, siksa dia. Gimana, Sakira? Adakah satu permintaan sebelum ajal menjemputmu? Ayo katakan. Tuan bisa membunuh Sakira, tapi tidak dengan semangat Sakira. Karena dengan Sakira mati, maka akan muncullah Sakira-Sakira lain yang akan menghancurkan visi dan misi anjing seperti Tuhan. Lancang kau bicara seperti itu, Sakira. Baiklah kalau itu permintaanmu. Sekarang juga akan saya kabulkan. Langsung saos sesuai dengan kesepakatan di awal. Ini benih kula lagi penitia ini menyediakan sebuah kenang-kenangan lah bagi para audiens sekalian, bagi para pendengar sekalian, bahwasannya setelah drama ini mulai dari awal sampai selesai, ini kira-kira dari para audien, dari para penggemar MMUB 31, para aktor-aktor drama yang sangat tampan ini, kira-kira kesimpulan dari drama itu apa? Yang bisa menjawab dari para audien, dari para pendengar, dipersilahkan untuk maju ke depan. Langsung ada hadiah berupa ini kan nih, ngereng selake sebini pada sebisa menyimpulkan kira-kira apa yang berkesan di hati antum semua dengan adanya aktor-aktor yang ganteng ini. Tore, mohon beda 3 menit dari sekarang saya tunggu. Yang bisa menyimpulkan mulai dari awal sampai akhir dari cerita itu kira-kira kesimpulannya apa? Tore kade. Mun lakar sambian terok songkeman degu nikah 50.000 langsung tunai tanpa ada pajak. Langsung bisa diambil. Kurang 2 menit. Umum asatid bisa. Oke. Asatid bisa, sepenting jangan pemain aktor drama. Asatid ini masih belum tentu bisa ya. Kalau tidak sesuai dengan harapan dari
anu tak bisa. Nika obengnya kini petawa kalau bigul. Mereka bagi kade beni obeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya simpulkan dari cerita Pak Syakira ini menandakan bahasanya Pak Syakira ini seorang yang hubbul waton, karena hubbul waton itu minal iman. Nah, beliau ini adalah sosok yang sangat membela negerinya meskipun titik darah penghabisannya, beliau rela berkorban demi negaranya. Ya, sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan kepada Monton, kira-kira sepakat enggak dengan jawaban dari Ustadz ini? Kira-kira sepakat apa enggak? Hah? Selakek sepakat? Ada yang sepakat? Sebini sepakat? Oh, berarti ibi itu ngebigu lagi benyan selakek napa sebini ini kang? Selakek ibi itu ngebigu letung 2, 3, 4, 5 segami selakek. Sebini tung 2, 3, 4, 5 oh 6 lekor. Kasih situng berarti oleh berarti. Kini kak pon obengah. Nika. Nah, Anda terima kasih. Karena benyan semile engki di selakek sepora nagala. Sekedua karena nikah aktornya jadi hadiahnya lebih besar. Yang nunjuk ini saya ngambil 3 orang, jadi yang 2 ini lebih banyak daripada yang 1. Paham sampean? Timun sampean umpamana mele aktor Abdul Hafid umpamana situng oreng. Pas kali 2 saja ternyata 2 mele saudara Bapak Siman nanti yang dapat. Berarti skornya 2-1. Saya ngambil 3 orang. Kalau 3 orang itu 3-3-nya beda, saya tambah lagi 1 orang. Harus ada yang menang. Keng cuman nikah kulit rooningnya sampian nikah istode sekemah. Setelah sampian menyimak dari awal nikah, yang paling sampian hayati di dalam peran aktornya ini siapa? Hadiahnya langsung ini ada 100.000 rupiah. Ngereng kula muntudah telok orang baik dari laki atau bini. Torek ada. Jadi yang berani maju ini juga dapat oleh hadiah ya. Ya kini lah. Kini kalau kini ngocak, Monria kan 1.000 nih serbulan aktor ya. Asik sesalatian lebih 1 bulan ini. Toreh ngereng, mon semaju situ ngoreng 5.000. Lah, song keman deku oleh. 5.000 ke. Ayo semaju. Ki mon agar di potra beda ini kan ki tore maju. Mele potra nama kita pelak. Amrul. Ngandai. Si penting tepak ke potra Tore. Saya tunggu 2 menit lagi. Deki bisa kedua. Ibenteng sepon awo bengenika. Ya mon satu sih sekete bang. Tak ngerti. Keng nunjuk. Setelah antum itu melihat dari awal, saya simak, saya nikmati, ternyata aktor terbaik ini saudara kakak saya, Amrullah Dairo. Keng tero telok gula. Skor ini kegotu 2-1 mun situ ngoreng semile tak lebar cuma. Mun tepak kanang tipi ya bakun ngocak ya anak. Toreh telok korang 1,5 menit. Mun tade obeng selamat. Tore maju.
Paring nemik bi gula. Telok. Aduh acara menang saper. Orang saper ya. Amrul. Iya. Meskipun seorengan kan le paring nguning bi gula gila. Siapa panjenengan pada andi poter pada kadinto. Di panjenengan tanda maju, maka karena tiga-tiganya sepakat ini memilih Amrul, mungkin karena melihat penyiksaan yang luar biasa yang dialami Sakira, maka Sakira berhak mendapatkan uang tunai sebesar 100.000 rupiah. Nah, terima kasih kepada enten lo nakal nih, pas langsung kebeli bakso tanah bah. Nikah mungkin ada kesan dan kesan dari aktor terbaik dulu kepada para audien, dipersilahkan 3 menit. Terima kasih untuk teman-teman santri yang sudah mengikuti alur cerita ini dari awal. Kami juga ingin mengajak pada teman-teman seperti kata Ustadz tadi untuk lebih peduli lagi pada negara kita tersendiri. Artinya lebih hubul waton lagi. Ini merupakan sejarah yang mana sejarah ini pada saat ini sudah mulai dilupakan oleh para pemuda dan pemudi kita. Maka dari ini kami di sini mengangkat tema sejarah ini sebagai apa namanya? Merefresh otak kita untuk tahu sejarah perjuangan Indonesia. Mungkin hanya seperti itu. Semuanya terima kasih. Kesan saya tolong diputar Pak Hidir. Kesan saya. Oke. Dengan ditampilkannya drama sejarah perjuangan putra Indonesia yang bernama Setiman atau Sakira dalam menentang para tentara kolonial Belanda untuk menguasai Indonesia, dengan harapan semoga adik-adik santri Madrasah Miftahul Ulum B31 tidak lupa akan sejarah dan juga menumbuhkan semangat perjuangan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari tangan serakah orang asing yang ingin mengais keuntungan dari kekayaan Indonesia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semua panitia kami mohon agar tidak pulang terlebih dahulu. Kemudian untuk alumni putri Siki Bu jangan, kami mohon jangan pulang dulu untuk beres-beres dan bersih-bersih. Terima kasih.